Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ikhwani fillah rahimakumullah. Alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam kajian online pada malam hari ini. Tema seputar nafsiyah Islamiyah, bagaimana seharusnya seorang muslim yang berkepribadian Islam selalu berusaha untuk menguatkan nafsiyahnya, membangun dan menguatkan nafsiyahnya. Pada malam hari ini kita akan membahas bagaimana kita menguatkan nafsiyah dengan satu sikap jiwa, yaitu bersegera melaksanakan syariat. Artinya ketika kita memahami ada perintah Allah Subhanahu wa taala, maka segera laksanakan. Kalau kita memahami ada satu larangan Allah Subhanahu wa taala sampai kepada kita, maka segera tinggalkan. Jadi bersegera dalam melaksanakan syariat, dan syariat itu intinya adalah menjalankan semua yang diperintahkan Allah dan meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah terkait dengan aturan-aturan dalam kehidupan manusia. Perintah Allah Subhanahu wa taala untuk bersegera ini ada di surat Ali Imran ayat 133. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa syari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Jadi wa syari'u, jadi diperintahkan untuk bersegeralah kamu ila maghfiratin mir rabbikum, ya, menuju kepada ampunan dari Tuhanmu. Wa jannatin, dan juga bersegeralah kalian menuju surga yang disebutkan arduhas samawati wal ard, surga itu yang seluas langit dan bumi. U'iddat lil muttaqin, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi ada perintah bersegera menuju ampunan Allah. Artinya ini terkait dengan surga dan terkait dengan orang yang bertakwa. Jadi orang yang bertakwa itu orang yang dijanjikan surga dan orang yang mendapat ampunan, sehingga dia menghadap kepada Allah dalam keadaan husnul khotimah, ya, tidak ada dosa karena dosanya sudah diampuni oleh Allah. Maka bersegeralah sebelum ajal menjemput, bersegeralah memohon ampun kepada Allah, mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Nah, banyak yang bisa kita lakukan untuk bisa mendapatkan ampunan Allah. Salah satunya di surat Muhammad ayat kedua, di situ Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahan kita dan memperbaiki keadaan kita. Nah, apa yang menjadi syaratnya disebutkan di awal dari ayat kedua surat Muhammad itu, walladzina amanu wa amilus sholihat wa amanu bima nuzzila ala Muhammadin wa huwal haqqu mir rabbihim. Nah, ini kuncinya, ya. Jadi bersegera memohon mendapat ampunan Allah, dan salah satu syarat kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satunya adalah kita yakin bahwa apa yang dibawa Rasul itu, yaitu berupa syariat, aturan kehidupan, ya, yang diwariskan Rasul, yaitu yang dibawa oleh Rasul, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah, ya, itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hawa nafsu, bukan apa istilahnya, ya, karangan dari Rasulullah Muhammad, ya, atau hawa nafsu Muhammad, tapi itu merupakan wahyu yang diwahyukan. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ya, jadi kita yakin dengan syariat yang dibawa oleh Rasul bahwa itu dari Allah, kemudian kita perjuangkan syariat itu sehingga menjadi aturan kehidupan kita. Maka upaya kita untuk bersegera, ya, bagaimana syariat ini bisa diterapkan kembali, bisa menjadi aturan kehidupan kita kembali, maka usaha kita, kesungguhan kita, dan bersegeranya kita untuk menyiapkan kondisi agar syariat yang dibawa Rasul ini bisa diterapkan kembali, maka Allah katakan kaffara anhum sayyi'atihim,
mereka itu akan diampuni kesalahannya oleh Allah Subhanahu wa taala, wa aslaha balahum, dan diperbaiki keadaan mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sikap pola sikap yang harus ditumbuhkan ya, pada kesempatan malam hari ini yang ingin kita berbagi adalah bersegera melaksanakan syariat. Nah, ini yang salah satu bentuk sikap bersegeranya ini itu adalah sikap sami'na wa ata'na ya. Ini orang-orang yang bertakwa itu ketika mendengar perintah maka sami'na wa ata'na. Ya, ketika mendengar larangan sami'na wa ata'na, langsung tinggalkan begitu. Nah, ini digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nur ayat 51 dan 52. Allah berfirman, "Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun." Wa may yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqihi fa ulaika humul faizun. Jadi situ sebagai bentuk bersegeranya seseorang melaksanakan syariat Allah, artinya sikap yang harus ditunjukkan adalah sami'na wa ata'na. Jadi innama kana qaulul mu'minin, sesungguhnya jawaban orang-orang mukmin idza du'a ila Allahi wa rasulihi, ketika mereka dipanggil untuk taat kepada Allah dan Rasulnya, liyahkuma bainahum, agar mereka kemudian menghukumi, memutuskan hukum perkara di antara mereka, ayyaqulu sami'na wa ata'na, dan mereka mengucapkan kami mendengar dan kami patuh. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Di ayat berikutnya ditegaskan kembali, wa may yuti'illaha wa rasulahu, barang siapa yang takwa taat kepada Allah dan Rasulnya, wa yakhshallaha, dan takut kepada Allah, wa yattaqihi, dan bertakwa kepada Allah, fa ulaika humul faizun, mereka itulah yang orang yang mendapat kemenangan. Jadi sikap sami'na wa ata'na ini adalah sebagai bentuk sikap kita bersegera melaksanakan. Jadi tidak banyak berpikir. Begitu tahu ini halal, ini haram, langsung kita taat kepadanya. Begitu ini tahu ini wajib, ya maka kerjakan, ya langsung pada saat itu sesuai dengan kemampuan kita. Nah, ketika ada perintahnya dan itu sunnah, maka upayakan untuk bisa dilaksanakan. Nah, begitu ada perintah haram, maka segera tinggalkan. Ya. Jadi sami'na wa ata'na itu sikap bersegera ya untuk taat kepada syariat. Di dalam ayat yang lain di surat Al-Ahzab ayat 36, Allah Subhanahu wa taala menegaskan kembali, wa makana lil mu'minin wala mu'minatin. Nah, ini jelas ini. Tidak patut bagi laki-laki mukmin ya, dan juga tidak patut bagi perempuan mukmin. Idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Ya. Apabila Allah dan Rasulnya itu telah menetapkan satu ketetapan hukum, akan ada pilihan bagi mereka tentang urusan mereka, itu nggak patut, ya, nggak patut mereka masih punya pilihan-pilihan yang lain, padahal sudah ditetapkan oleh Allah ini halal, ini haram, ya. Tapi mereka masih ingin mencari-cari. Nah, itu berarti tidak bersegera. Nah, kalau sikap yang harus dimiliki oleh orang-orang yang bersegera melaksanakan syariat itu, maka ya mereka tidak punya pilihan lain kecuali ketika diperintahkan langsung dilaksanakan, ya, dilarang langsung ditinggalkan. Nah, sikap yang berikutnya yang ingin ditunjukkan ya, di surat An-Nisa ayat 65 misalnya, Allah ingin menunjukkan fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma sajara bainahum. Bahkan di situ Allah Subhanahu wa taala menekankan fala wa rabbika, ya. Jadi tidaklah mereka beriman, ya. Jadi pada hakikatnya mereka tidak beriman. Hatta yuhaqqimuka, sampai mereka mau menjadikan kamu Muhammad sebagai hakim, ya, fima syajara bainahum, atas urusan di antara mereka. Summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Nah, ini sikap bersegera taat kepada syariat itu, maka ketika diputuskan hukum atas mereka, maka la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita. Ya. Jadi mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang diputuskan, ya, atas mereka. Wa yusallimu taslima, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Jadi kalau sudah diputuskan ya sudah terima,
apa adanya. Itu keputusan Allah dan Rasulnya. Ya. Jadi ini sikap yang harus ada pada diri orang-orang yang memiliki kepribadian Islam, sikap nafsiyah Islamiyah yang harus ditumbuhkan pada diri mereka. Nah, di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran ya. Di surat At-Tahrim ini misalnya ya, ayat ke-6 ya. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijara 'alaiha malaikatun giladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang-orang yang beriman, ku anfusakum wa ahlikum nara. Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi perintah ya. Jadi pelihara di sini artinya segera ya, lakukan upaya untuk menjaga dirimu dan keluargamu. Wa ahlikum nara ya. Dari apa? Dari api neraka. Nah, kenapa harus istilahnya agar mereka bisa bersegera ya menjaga dirinya dari api neraka? Allah berikan gambaran ya, waquduhan nasu wal hijara. Jadi neraka itu bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Ini yang kemudian istilahnya secara emosional itu ditampakkan oleh Allah, ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar mereka tidak main-main. Ya, jadi ketika diperintahkan ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, itu Allah istilahnya pertegas lagi bahwa neraka yang kalian harus berlindung darinya itu waquduhan nasu wal hijara, bahan bakarnya itu manusia dan batu ya. 'Alaiha malaikatun giladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum. Jadi malaikat penjaganya itu kasar ya, keras dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan kepadanya. Dan mereka selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Jadi ini yang kemudian tidak istilahnya berpikir panjang. Maka ketika diperintahkan itu mereka langsung kerjakan karena mereka tahu konsekuensinya ya. Itu barangkali yang bisa kita dapatkan dari beberapa ayat terkait dengan sikap nafsiyah yang harus dimiliki oleh seorang yang punya kepribadian Islam dalam rangka untuk menguatkan nafsiyahnya. Ada beberapa hadis yang di sini akan memperkuat ya bahwa kita harus memiliki sikap itu ya, bersegera untuk melaksanakan syariat. Nah, di dalam satu hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Badiru bi a'malil fitanan." Jadi Rasulullah, kalau Allah tadi menggunakan bahasa wasyari'u ya, syari'u, jadi bersegeralah kalian melakukan sesuatu. Tapi di sini Rasul menggunakan badiru, ya, badiru bi a'malil fitanan. Bersegeralah kalian melakukan satu amal, satu aktivitas sebelum datang fitnah. Nah, kenapa kita harus diperintahkan untuk segera melakukan satu aktivitas? Nanti aktivitasnya apa? Nah, kita bahas berikutnya ya. Jadi badiru bi a'malil fitanan ya. Yang kemudian menjadikan kita ini bersegera untuk melakukan satu aktivitas agar terhindar dari fitnah, karena digambarkan berikutnya itu adalah fitnah itu kaqita'il lail al-mudlim. Jadi fitnah itu luar biasa dahsyatnya, seperti malam ya, penggalan-penggalan malam, di mana fitnah itu digambarkan yusbiqur rajulul mu'minan wa yumsi kafiran. Jadi ketika fitnah itu datang, seorang laki-laki pagi hari dia masih beriman, wa yumsi kafiran, tapi sore harinya dia menjadi kafir. Atau yumsi mu'minan wa yusbiqu kafiran, atau sebaliknya sorenya dia masih beriman, wa yusbiqu kafiran, paginya dia sudah kafir. Ya bi'u dinahu bi ardin minad dunya ya. Jadi mereka menjual agamanya dengan harta dunia. Nah, ini yang menarik di sini ya. Jadi ketika Rasulullah SAW memerintahkan badiru bi a'malil fitanan ya, aktivitasnya ini juga sesuatu yang penting. Tapi yang lebih penting lagi, kenapa Rasul perintahkan badiru ya, sesuatu harus bersegera menghindar dari fitnah, karena fitnahnya itu luar biasa
nggak main-main gitu. Nah ini terkait dengan keimanan ya, fitnah iman, di mana apa istilahnya pagi hari dia masih beriman, sorenya dia sudah jadi kafir. Luar biasa ya. Artinya bagaimana mungkin seseorang itu dalam waktu singkat itu bisa berubah keyakinannya. Nah ini kalau bukan fitnah yang luar biasa, makanya kemudian diperintahkan untuk melakukan satu aktivitas. Nah aktivitasnya itu apa? Ini yang kemudian apa istilahnya terkait dengan keimanan itu ya. Bagaimana iman itu supaya nggak gampang berubah, itu di surat Al-Baqarah disebutkan itu ya, 256 itu. Jadi apa? La ikraha fid din qad tabayyana rusdu minal ghayy. Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wusqa lam fisama laha. Nah, ini yang penting ini. Jadi apa? Kita mengingkari togut dan kemudian memurnikan keimanan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama mengingkari togut dulu. Jadi semua togut diingkari, baru kemudian dimurnikan imannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqad istamsaka bil urwatil wusqa. Ini digambarkan. Jadi kalau togut itu sudah diingkari, yang itu kemudian menjadi syarat iman seseorang itu bersih atau murni, karena tidak ada togut lagi yang disembah, ditakuti ya, yang kemudian istilahnya berpeluang untuk menjadi sekutu Allah. Itu para togut tadi itu sudah dijauhkan semua ya, dihindari, dijauhkan. Nah kemudian mereka hanya beriman kepada Allah ya, wa yu'min billah. Mereka menyempurnakan imannya kepada Allah. Jadi mengingkari togut dan menyempurnakan imannya. Nah ini yang kemudian menjadikan faqad istamsaka bil urwatil wusqa ya. Maka apa istilahnya digambarkan seperti memegang satu ikatan yang sangat kuat. Urwatil wusqa ya. Jadi urwah satu simpul yang sangat kuat, lang fisoma laha, yang tidak akan lepas. Ini yang harus kita pahami. Ya, artinya aktivitas apa gitu kan, badiru bi a'malil fitanan, yang fitnah itu bisa menyebabkan orang gampang melepaskan imannya. Pagi dia masih beriman, sorenya kafir. Sore masih beriman, paginya dia kafir. Nah, maka aktivitas yang harus dilakukan adalah mengingkari togut. Itu kuncinya. Ya. Segera kalian ingkari togut itu. Jadi semua togut, manusia yang membuat aturan selain Allah itu menjadi tandingan Allah. Ya. Aturan-aturan manusia ya, yang kemudian dipaksakan untuk ditaati oleh manusia, yang membuat aturannya itu adalah togut. Ya, Fir'aun itu adalah togut. Ya. Para pembuat keputusan ya, dalam sistem demokrasi ini juga togut. Ya, togut. Mereka membuat aturan-aturan yang menyelisihi aturan Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu togut. Nah, aktivitas yang harus dilakukan segera adalah tinggalkan togut itu. Ya. Segera lakukan. Ya, maka sikap untuk bersegera menjauhi togut dan kemudian menyempurnakan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah kita akan terhindar dari fitnah. Demikian penjelasan pada malam hari ini, bagian dari penguatan atau pembentukan dan penguatan nafsiyah Islamiyah yang terkait dengan sikap bagaimana bersegera melaksanakan syariat. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.